Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan. Salam. Selamat sore, salam sejahtera dan bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita, memenuhi tempat perhimpunan ibadah raya Minggu di sore ini. Puji Tuhan, sebab itu mari kita berdoa, kita memohon supaya Tuhan menyatakan kemurahan-Nya lewat pembukaan firman untuk melawat setiap kehidupan kita. Kita sekarang berada di dalam zona wilayah kerajaan surga, di mana Tuhan bertahta di dalamnya, dan Dia akan berbicara dari antara kerubium. Puji Tuhan. Dan saya juga tidak lupa menyapa umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama-sama. Mari selanjutnya kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah raya Minggu dari Wahyu pasal yang ke-10 ayat 3 bagian B. Ya, tidak salah, secara keseluruhan ayat 3 dibaca. Demikian firman Tuhan, kitab terbuka. Ya. Dan Ia berseru dengan suara nyaring, Ya. sama seperti singa yang mengaum. Ya. Dan sesudah Ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Ya. Dan sesudah Ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Puji Tuhan. Kesimpulannya, di dalam kitab Wahyu ada 7 kali bunyi guru menderu terdengar. Kesimpulannya, di dalam kitab Wahyu ada 7 kali bunyi guru menderu terdengar, yaitu 1 Wahyu 4 ayat 5, 2 Wahyu 8 ayat 5, 3 Wahyu 10 ayat 3 bagian B, 4 Wahyu 11 ayat 19, 5 Wahyu 11 ayat 19, 4 Wahyu 11 ayat 19, 5 Wahyu 14 ayat 2, 6 Wahyu 16 ayat 18, 7 Wahyu 19 ayat yang ke-6. Puji Tuhan. Sekarang tentang bunyi guru yang ke-7. Ya, tentang bunyi guru yang ke-7 dalam kurung seri kedua. Dalam kurung seri kedua. Puji Tuhan. Pada minggu yang lalu kita sudah menikmati kemurahan Tuhan lewat seri yang pertama. Kiranya apa yang sudah kita terima pada minggu yang lalu masih jelas di dalam ingatan kita masing-masing. Dengan lain kata, firman itu tidak berlalu begitu saja. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Baik, segera kita membaca Wahyu 19 ayat 6 sampai 7. Wahyu 19 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ya. Perjamuan kawin anak domba. Ya. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Ya, himpunan besar orang banyak. Terus Seperti desau air bah. ya, Dan seperti deru guru yang hebat. seperti deru guru yang hebat. Terus Katanya, ya, haleluya. haleluya. Terus Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa Ya. telah menjadi Raja. telah menjadi raja. Ayat 7. Marilah kita bersukacita dan Ya. bersorak-sorai Ada sukacita dan sorak-sorai. dan memuliakan Dia. Terus Karena hari perkawinan anak Ya. domba telah tiba dan perkawinan anak domba telah tiba. pengantinnya telah siap sedia. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Kemudian seruan berikutnya, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ini merupakan suara dari himpunan besar orang banyak. Ini adalah suara dari himpunan besar orang banyak. Suara itu seperti deru guru yang hebat.
Jadi suara yang keluar dari himpunan besar orang banyak itu sama seperti suara itu seperti deru guru yang hebat. Demikianlah deru guru yang ketujuh terdengar sebagai deru guru yang terakhir. Amin, saudaraku. Demikianlah deru guru yang ketujuh terdengar sebagai deru guru yang terakhir. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian suara dari himpunan besar orang banyak ini dibagi atas dua bagian. Kemudian suara dari himpunan besar orang banyak ini dibagi atas dua bagian. Yang pertama, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Puji Tuhan. Minggu yang lalu telah saya sampaikan mengenai bahwa Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Tetapi kita akan menyinggung sedikit mengenai yang pertama ini, yaitu Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Kita kembali membaca Mazmur 93 dulu. Mazmur 93. Mazmur 93 ayat 1, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Tuhan Raja yang kekal. Ya. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Terus Ia berpakaian kemegahan. Ia berpakaian kemegahan. Terus Tuhan berpakaian, ya, berikat pinggang kekuatan. Terus sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Puji Tuhan. Ayat 2 terus. Tahtamu tegak sejak dahulu kala. Ya. Dari kekal engkau ada. Puji Tuhan. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Amin. Amin. Tuhan adalah Raja. Kemudian Ia berpakaian kemegahan. Ia berpakaian kemegahan, menunjuk kemuliaan dari Tuhan Allah sebagai Raja. Puji Tuhan, menunjuk kemuliaan Tuhan Allah sebagai Raja. Kemudian kalimat berikutnya, Tuhan berpakaian. Tuhan berpakaian berarti tidak terlihat kelemahan-kelemahan, tidak terlihat kekurangan-kekurangan, pendeknya tidak terdapat cacat celah atau kerut atau yang serupa itu. Amin, saudaraku. Kemudian kalimat berikutnya, berikat pinggang kekuatan. Berikat pinggang kekuatan. Ini berbicara, ini menunjuk kebenaran dan kesetiaan. Sedangkan kebenaran dan kesetiaan itu berbicara tentang, itu adalah suasana pesta nikah. Amin, saudaraku. Sedangkan kebenaran dan kesetiaan yang digambarkan seperti ikat pinggang tadi, itu adalah suasana pesta nikah. Kebenaran dan kesetiaan itu suasana pesta nikah. Amin, saudaraku. Itu suasana pesta nikah. Kemudian, sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang, tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Tuhan adalah Raja, maka dunia tegak tidak bergoyang. Amin, saudaraku. Maka dunia tegak tidak bergoyang. Sebagaimana tata Allah, sebagaimana tatanya, saudaraku, sebagaimana tatanya tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau, dari sejak dahulu kala sampai sekarang, kekal sampai selama-lamanya, kekal sampai selama-lamanya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian Mazmur 97 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ya. Tuhan adalah Raja. Ya. Tuhan adalah Raja. Jadi tadi kesimpulannya Mazmur 93 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Tuhan adalah Raja, dikaitkan dengan kemuliaannya. Lalu Mazmur 97 ayat 1. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah bumi bersorak-sorai. Biarlah banyak pulau bersukacita. Puji Tuhan. Tuhan adalah Raja, sehingga bumi bersorak-sorai
dan banyak pulau bersukacita. Jadi Mazmur 97 ayat 1, Tuhan adalah Raja, kaitannya dengan kemenangan, sorak-sorai kemenangan. Kaitannya adalah sorak-sorai kemenangan. Puji Tuhan. Selanjutnya Mazmur 99 ayat 1. Mazmur 99 ayat 1. Tuhan Raja yang kudus. Tuhan itu Raja. Terus Tuhan itu Raja, ya. Maka bangsa-bangsa gemetar. Bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas keruk-keruk, maka bumi goyang. Puji Tuhan. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar, takut dan gentar. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Nah, ayat 1 ini ada kaitannya dengan ayat keempat. Baca. Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Terus, Engkaulah yang menegakkan kebenaran. terus, Hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. puji Tuhan. Raja yang kuat, yang mencintai hukum, menegakkan kebenaran. Itu yang membuat akhirnya bangsa-bangsa gemetar, takut dan gentar. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Selanjutnya kita membaca ayat 1 kembali. Mazmur 99 ayat 1. Tuhan itu Raja. Tuhan itu Raja. Terus, Maka bangsa-bangsa gemetar. ya, selain gemetar, terus Ia duduk di atas keruk-keruk, maka bumi goyang. Tuhan itu Raja. Ia duduk di atas keruk-keruk, maka bumi goyang. Ia duduk di atas keruk-keruk, maka bumi goyang. Pada minggu yang lalu kita sudah melihat perkara ini. Betul-betul, maka bumi goyang. Ketika Tuhan Allah duduk di antara keruk-keruk, duduk menjaga. Ketika Tuhan duduk di atas keruk-keruk, Tuhan itu Raja. Ia duduk di atas keruk-keruk. Ia berbicara. Dia bertemu dengan umat Israel, dan dia berbicara di antara keruk-keruk itu. Puji Tuhan. Musa berhadapan dengan Tuhan face to face. Kemudian Tuhan berbicara dari antara keruk kepada umat Israel. Karena Tuhan Raja, ia duduk di antara keruk-keruk. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Biarlah kiranya hal ini nyata dalam kehidupan kita. Tuhan Raja dan berkuasa di dalam tabernakel, berkuasa di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Itu yang pertama dari seruan orang banyak tadi. Sekarang yang kedua, tapi baiknya kita membaca kembali Wahyu 19 ayat 7. Sekarang yang kedua, tidak perlu ditulis lagi, tinggal dibaca saja. Yang kedua, tetapi baca terlebih dahulu Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai, Ya. dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Terus. Dan pengantinnya telah siap sedia. Puji Tuhan. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Saudaraku, kita dapat mengambil kesimpulan dari ayat ini bahwa gereja Tuhan atau sidang mempelai Tuhan telah melewati sebuah perjalanan yang sangat panjang dan yang penuh dengan perjuangan. Amin, saudaraku. Amin. Saya ulangi kembali, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Alasannya, saudaraku, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Jadi kalau kita mengambil kesimpulan dari ayat ini, menunjukkan bahwa gereja Tuhan atau sidang mempelai Tuhan telah melewati sebuah perjalanan yang sangat panjang
dan yang penuh dengan perjuangan. Sebab setelah hari perkawinan anak domba telah tiba, barulah mereka berkata, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Berarti, saudaraku, gereja Tuhan atau sidang mempelai Tuhan telah melewati sebuah perjalanan yang sangat panjang dan yang penuh dengan perjuangan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Barulah mereka bersukacita, bersorak-sorai, memuliakan karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Berarti di situ mereka telah melewati sebuah perjalanan yang sangat panjang dan yang penuh dengan perjuangan. Pendeknya gereja Tuhan telah melewati perjalanan yang sangat melelahkan, dan perjalanan ini menyita perhatian khusus karena kita tidak boleh keluar dari trek atau jalur yang telah ditentukan oleh Tuhan. Jadi betul-betul menyita perhatian secara khusus karena jalan yang harus ditempuh itu tidak boleh keluar dari sana. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Amsal 30 ayat 17 sampai Amsal 30 ayat 17 terlebih dahulu. Amsal 30 ayat 17, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Mata yang mengolok-olok ayah, Mata yang mengolok-olok ayah, memandang rendah ayah dengan mata sinis. Terus? dan enggan mendengarkan ibu, akan dipatuk gagak lembah, ya, dan dimakan anak raja wali. Puji Tuhan. Saudaraku, resiko apabila menolak pengajaran mempelai, akan dipatok gagak lembah, menunjuk orang yang terikat dengan perkara lahiriah atau perkara di bawah. B, dimakan anak raja wali, menunjuk orang yang hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Maka tadi saya sudah sampaikan di atas bahwa perjalanan dari mempelai gereja Tuhan atau sidang mempelai wanita Tuhan, betul-betul perjalanan mereka menyita perhatian khusus karena mereka tidak boleh keluar dari trek yang sudah ditentukan oleh Tuhan, tidak boleh keluar dari jalur yang Tuhan tentukan. Mereka harus menempuh jalur yang Tuhan tentukan. Tidak boleh lagi keluar dari sana hanya karena persoalan perkara lahiriah. Tidak boleh lagi keluar dari jalur yang Tuhan sudah tentukan hanya karena persoalan hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging. Kita ini sedang berlomba di dalam perjalanan rohani. Tidak boleh lagi kita bermain-main. Tidak boleh lagi sibuk dengan perkara lahiriah. Tidak boleh lagi sibuk dengan hidup di dalam hawa nafsu dan keinginan daging. Sebab kita harus berlomba dengan waktu. Memang menyita perhatian khusus karena kita harus berada di jalur perlombaan yang ada, yang Tuhan sudah tentukan. Tidak boleh lagi keluar dari sana. Tidak boleh lagi hidup tidak boleh lagi terikat dengan perkara lahiriah. Tidak boleh lagi hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging. Kita sedang berlomba dengan waktu. Amin, saudaraku. Kita sedang berlomba dengan waktu. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Tetaplah di dalam jalur yang Tuhan sudah tentukan. Jangan keluar dari sana. Tuhan telah sampai sejauh ini telah memberi suatu harapan besar lewat pengajaran mempelai dalam terang tabernakel yang kita sudah terima untuk menuntun perjalanan rohani kita. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik supaya nanti kita tiba
di dalam pesta nikah anak domba. Dan di situ ada sorak-sorai, sukacita dan memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Barulah Amsal 30 ayat 19. Barulah Amsal 30 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Baca. Ada 3 hal yang mengherankan aku. Ada 3 hal yang mengherankan aku. Bahkan ada 4 hal yang tidak aku mengerti. Ya, terus Jalan Raja Wali di udara. lihat ya, perjalanan yang ditempuh oleh bangsa ditempuh oleh umat Tuhan, atau gereja sedang mempelai wanita Tuhan. Jalan inilah jalan yang dilaluinya, jalan Raja Wali di udara, terus Jalan ular di atas cadas. terus Jalan kapal di tengah-tengah laut. kemudian Dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. puji Tuhan. Haleluya. Ada 3 hal yang mengherankan Raja Salomo. Bahkan ada 4 hal yang tidak dimengerti oleh Raja Salomo. Puji Tuhan. Yaitu 1. Jalan Raja Wali di udara. 2. Jalan ular di atas cadas. 3. Jalan kapal di tengah-tengah laut. 4. Jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Puji Tuhan. Nah, keempat hal ini tidak dimengerti oleh Raja Salomo. Kita mengetahui bahwa Raja Salomo adalah raja, dia adalah seorang raja yang penuh dengan hikmat yang luar biasa. Tetapi sekalipun demikian, Salomo berkata tentang 4 jalan ini, betul-betul tentang keempat jalan ini tidak dimengerti. Tidak dimengerti. 3 hal yang mengherankan Raja Salomo, tetapi keempat hal tersebut tidak dimengerti oleh Raja Salomo. Sekalipun dia seorang raja yang penuh dengan hikmat Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi sangat sinkron atau sesuai dengan apa yang sudah saya nyatakan di atas tadi, bahwa perjalanan daripada umat Tuhan penuh dengan perjuangan. Amin, saudara. Penuh dengan perjuangan. Perjalanan dengan sebuah perjalanan yang begitu panjang dan menyita perhatian khusus. Itu sangat sulit dimengerti oleh Raja Salomo. Sekalipun dia memiliki hikmat Allah yang luar biasa. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sejenak memperhatikan detik-detik Salomo mendapatkan hikmat Allah. 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga terlebih dahulu. 1 Raja-Raja 3 ayat 11 sampai 12, singkatnya saja. Boleh baca ayat 10. Demikian firman Tuhan. Doa Salomo memohon hikmat. Iya. Lalu adalah baik di mata Tuhan. Boleh baca ayat 9. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Terus, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Terus, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Baik di mata Tuhan kalau umat Tuhan mendoakan supaya Tuhan bukakan, Tuhan dengan hikmat Tuhan terjadi pembukaan rahasia firman. Itu baik di mata Tuhan. Amin. Amin. Doakan terus ya.
supaya dengan hikmat kita boleh menikmati pembukaan firman Tuhan dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah. Itu baik. Jangan banyak minta ini itu. Sebelum kita meminta saja Tuhan sudah tahu kok. Tapi yang baik untuk diminta adalah supaya Tuhan bukakan firman-Nya lewat hikmat dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tidak perlu kita sibuk soal perkara lahiriah. Tidak sibuk dengan daging, dengan segala keinginannya. Kita sekarang sedang berada di jalurnya Tuhan, di jalur perlombaan. Jangan keluar dari trek yang Tuhan sudah adakan. Ya, amin saudaraku. Jadi betul-betul jalan itu menyita perhatian khusus. Puji Tuhan. Barulah ayat 11 sampai 12. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya terus. Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, Meminta hikmat terus. dan tidak meminta umur panjang Tidak minta umur panjang. atau kekayaan Tidak minta umur panjang. Tidak minta kekayaan. atau nyawa musuhmu, Tidak meminta nyawa musuh. Terus. melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Iya. Terus. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Iya. Terus. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu Iya. hati yang penuh hikmat dan pengertian. Terus. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Iya. Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Pendeknya Tuhan memberikan kepada Salomo hati yang penuh hikmat dan pengertian. Tuhan memberikan kepada Salomo hati yang penuh hikmat dan pengertian. Kegunaannya, saudaraku, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Itu kegunaan hikmat. Dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Kalau orang tidak memiliki hikmat, dia tidak paham untuk menimbang perkara. Ia tidak dapat membedakan mana antara yang baik dan antara yang baik dan yang jahat. Dia tidak mengerti segala sesuatu. Puji Tuhan. Maka di sini kita perhatikan Tuhan memberikan hikmat itu kepada Salomo. Karena Salomo tidak meminta umur panjang, Salomo juga tidak meminta kekayaan, Salomo juga tidak meminta nyawa musuh. Tetapi Salomo meminta hikmat, pengertian dan akal budi, sehingga ia dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Pendeknya, dapat memutuskan hukum. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Amin. Mari kita terus berdoa supaya Tuhan berikan hikmat di dalam pembukaan firman Tuhan. Itu baik. Nanti Tuhan akan berikan yang lain-lainnya. Pekerjaan, ekonomi, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Semua itu akan mengikuti. Amin saudaraku. Amin. Termasuk umur panjang. Tuhan berikan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Jangan sibuk dengan perkara lahiriah. Jangan sibuk dengan hawa nafsu dan keinginan daging. Kita berjuang di jalur perlombaan. Jangan keluar dari sana. Amin saudaraku. Amin. Sekalipun jalan itu adalah jalan yang sangat panjang dan melelahkan, tapi tetaplah berjuang. Jangan keluar dari sana. Kelak nanti ada sebuah perhentian yang luar biasa. Di situ nanti ada sukacita besar dan sorak-sorai besar. Di situ ada kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bahkan saudaraku, oleh karena hikmat yang dimiliki oleh Salomo, bahkan oleh karena hikmat yang dimiliki Salomo, saudaraku, masalah nikah yang hancur dari dua orang perempuan dapat diselesaikan. Masalah nikah yang hancur dari dua orang perempuan dapat diselesaikan. Boleh sejenak kita lihat itu. Puji Tuhan. Baik. Baca
Yosua ayat 22. 1 Raja-Raja ayat pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayat 26. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Dia memutuskan perkara. Kata perempuan yang lain itu, Ya. bukan. Bukan. Anak pula yang hidup dan anak pula yang mati. Ya. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, Ya. bukan. Anak pula yang mati dan anak pula yang hidup. Ya. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Ya. Lalu berkatalah raja, Puji Tuhan. Khusus dulu ayat 22 ini, dua perempuan memperebutkan seorang anak yang masih hidup. Amin, saudaraku. Sebab anak perempuan yang lain itu sudah mati. Jadi ibu yang merasa anaknya masih hidup mengaku bahwa itu anaknya. Jadi kesimpulannya ayat ini, kedua perempuan ini memperebutkan anak yang masih hidup. Amin, saudaraku. Tapi tidak ada yang melihat ketika perkara itu terjadi. Tidak ada yang melihat dan tidak ada yang mengetahui. Sehingga masalah ini tidak selesai. Selanjutnya, perkara dari dua perempuan dengan nikah yang hancur ini dibawa kepada Raja Salomo. Dia memiliki hikmat surgawi. Ayat 23 sampai ayat 26. lalu berkatalah raja, Ya, yang seorang berkata, Ya. anak pula yang hidup ini Ya. dan anak pula yang mati. karena tidak ada yang tahu, tidak ada saksinya, tidak ada yang melihat. Terus, Yang lain berkata, Ya. bukan, bukan. anak pula yang mati Anak mulai yang mati. dan anak pula yang hidup. Saling membenarkan diri, saling mempersalahkan yang lain. Mereka sibuk memperebutkan anak yang masih hidup ini di hadapan Raja Salomo. Yang satu mempersalahkan yang lain, membenarkan diri dan mempersalahkan yang lain. Sebaliknya, perempuan yang lain membenarkan dirinya dan mempersalahkan yang lain. Terus di hadapan Salomo, ayat 24. Sesudah itu raja berkata, Ya, ambilkan aku pedang. ya, Lalu dibawalah pedang ke depan raja. ya, terus, Kata raja, ya, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, ya. dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain. Ayat 24 sampai 26. Terus, Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, Ya. sebab timbullah belas kasihannya terhadap timbul anaknya belas itu. kasihan karena dia yang merasa bahwa karena dia yang punya anak. Terus, Katanya, ya, ya tuanku, Terus? berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Ya. Jangan sekali-kali membunuh dia. Ya. Tetapi yang lain itu berkata, Ya. supaya jangan untukku atau untukmu penggalah. ayat 27 terus. Tetapi raja menjawab, Ya. katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Terima kasih. Tetapi di sini kita melihat oleh karena hikmat Allah, hikmat surgawi yang dimiliki oleh Salomo, dia dapat memutuskan perkara dari dua perempuan dengan nikah yang hancur. Dia dapat menyelesaikan perkara itu. Salomo mengetahui ibu dari bayi yang masih hidup. Dengan sebilah pedang tajam, dengan menggunakan hikmat. Dengan hikmat, Salomo menggunakan sebilah pedang tajam untuk memutuskan perkara itu. Puji Tuhan. Saudaraku, orang yang berhikmat, saudaraku, dia akan menggunakan pedang roh, yaitu firman Allah, untuk menyelesaikan perkara yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Sebab apa? Pedang roh itu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dia hidup dan kuat. Dia menusuk amat dalam, memisahkan tiga perkara: jiwa dan roh, sumsum dan sendi-sendi, dan juga dapat membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Tiga perkara ini, jiwa, roh, sendi-sendi dan sumsum, dan pertimbangan dan pikiran hati, itu tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Tetapi tiga perkara itu dapat dilihat oleh pedang roh yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun.
Maka dengan hikmat orang tidak susah-susah. Dia hanya mengandalkan firman Allah. Dia dapat, sebab firman Allah itu dapat menembusi yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Demikianlah Salomo dapat memutuskan perkara dari dua nikah yang hancur. Karena perempuan ini adalah perempuan tunasusila. Mereka hamil di luar nikah. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian yang kedua, oleh karena hikmat Salomo, kerajaan Israel hidup tentram dan damai sejahtera, sebab rakyatnya menjadi takut akan Tuhan. 1 Raja-Raja 3 ayat 28. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, karena hikmat Salomo, terus maka takutlah mereka kepada raja. Terus sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Puji Tuhan. Saudaraku, takutlah rakyat kepada Raja Salomo, sebab mereka melihat bahwa hikmat dari Allah ada di dalam hati Salomo untuk melakukan keadilan. Jadi hikmat itu memberikan rasa tenteram dan damai sejahtera untuk rakyatnya. Amin, saudaraku. Maka kalau seorang pemimpin memiliki hikmat surgawi, rakyat yang dipimpinnya itu tenteram dan damai sejahtera. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh hidup dengan tentram. Keluarga besar GPT Betania hidup dengan tentram, damai sejahtera, bahkan menjadi keluarga Allah yang sudah dipancangkan di dalam rumah Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Amin. Kemudian, oleh karena hikmat Salomo, ia mendirikan rumah Tuhan dan mendirikan istana raja. Oleh karena hikmat Salomo, ia mendirikan rumah Tuhan serta mendirikan istana raja. 1 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai dengan ayat 3. 1 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai dengan ayat 3 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Ya. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan, ketika selesai mendirikan rumah Tuhan, terus dan istana raja, ya, dan juga selesai mendirikan istana raja, terus dan membuat segala yang diinginkannya. Ya, membuat segala yang diinginkannya. Akhirnya memang segalanya tercapai. Apa saja yang diinginkannya tercapai. Tetapi yang terlebih dahulu adalah biar kita berdoa supaya Tuhan terus membukakan firman-Nya lewat hikmat, sehingga kita boleh memperoleh segala sesuatu termasuk apa saja yang kita inginkan. Jangan kita sibuk soal daging dengan keinginannya, jangan kita sibuk soal perkara lahiriah, perkara di bawah. Nanti pada akhirnya apa saja yang kita inginkan Tuhan akan berikan, tapi tentu sesuai dengan keinginan Tuhan juga. Amin, saudaraku. Lalu terus, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Maka Tuhan menampakkan, itu ayat 1 ya, sekarang ayat 2 sampai ayat 3. Terus, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Ya, yang pertama kali ketika Salomo mempersembahkan korban di atas gunung di Gibeon, itu kelemahan yang awal-awal. Nah, pada saat itu dia bermimpi dan Tuhan menampakkan diri lewat mimpi itu kepada Salomo. Disitulah dia meminta hikmat, kesempatan dia gunakan dengan baik ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kalau ada kesempatan kita gunakan untuk minta hikmat dari Tuhan. Haleluya. Jangan sibuk dengan daging dengan keinginannya. Daging dengan keinginannya. Jangan sibuk dengan perkara lahiriah dan perkara di bawah.
Tetapi manakala ada kesempatan bertemu dengan Tuhan, minta hikmat Tuhan. Nanti apa saja yang diinginkan Tuhan berikan sesuai dengan rencananya Tuhan tentunya. Amin, saudaraku. Terus firman Tuhan kepadanya, ya, telah kudengar doa dan permohonanmu, iya, yang kau sampaikan ke hadapanku. terus Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini, iya, untuk untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. terus Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. puji Tuhan. Saudaraku, setelah rumah Tuhan dan istana raja selesai didirikan oleh Raja Salomo dengan segala hikmat surgawi yang dia miliki, maka rumah Tuhan maupun istana raja dikuduskan oleh Tuhan. Dikuduskan oleh Tuhan. Kita ini adalah rumah Tuhan yang dikuduskan oleh firman, roh dan kasih-Nya lewat setiap pertemuan-pertemuan ibadah. Amin, saudaraku. Sehingga nanti, saudaraku, mata Tuhan dan hati Tuhan ada di situ sepanjang masa. Amin, saudaraku. Kalau rumah Tuhan dikuduskan oleh Tuhan, maka mata Tuhan dan hati Tuhan tertuju di situ sepanjang masa. Haleluya. Puji Tuhan. Mata Tuhan, hati Tuhan tertuju di situ di sepanjang masa. Dari masa ke masa. Sepanjang masa, dari masa ke masa yang kita lalui, mata Tuhan, hati Tuhan tertuju di situ. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Ayo, tidak usah ditulis. Jangan keluar dari jalur yang Tuhan tentukan. Jalur perlombaan itu. Jangan sibuk dengan perkara daging. Maksudnya jangan hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging. Jangan juga sibuk dengan perkara di bawah, perkara lahiriah. Jalur khusus yang Tuhan berikan ini betul-betul menyita waktu. Sebuah perjalanan yang begitu panjang dan sangat melelahkan. Tetapi nanti ketika tiba hari perkawinan anak domba, di situ nanti ada sorak-sorai. Habis sore. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah hati Tuhan dan mata Tuhan tertuju kepada kita pribadi lepas pribadi sepanjang masa hidup kita. Selagi hayat di kandung badan, biarlah kiranya Tuhan, mata Tuhan, hati Tuhan tertuju kepada kita. Puji Tuhan. Itu hikmat. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, oleh karena hikmat, ratu dari negeri Seba yang datang dari tempat yang jauh untuk melihat Salomo dan hikmat. Haleluya. Oleh karena ratu dari negeri Seba yang datang dari tempat yang jauh, datang untuk melihat hikmat Salomo. Puji Tuhan. Saudaraku, kalau sekiranya penggembalaan GBT Betania Serang dan Cirebon terdengar di tempat yang jauh, lalu kemudian kita mengadakan suatu persekutuan yang mungkin bersifat dengan sifatnya skala kecil, maupun di penggembalaan ini maupun di luar penggembalaan, kunjungan-kunjungan di tempat-tempat lain, kita bersyukur semua karena kemurahan Tuhan. Amin, saudaraku. Sehingga yang jauh menjadi dekat. Haleluya. Puji Tuhan. 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga.
kunjungan Ratu Negeri Sheba. Ya, Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, ya, mendengar kabar tentang Salomo, terus berhubung dengan nama Tuhan, berhubung. Jadi nama Salomo terhubung dengan nama Tuhan, yaitu oleh hikmat. Amin, saudaraku. Jangan terdengar kabar di luar sana terhubung dengan kejelekan, ya. Amin, saudaraku. Tapi terhubung karena nama Tuhan. Terus maka datanglah ia Ya. dan mengujinya dengan teka-teki. mengujinya dengan teka-teki. Puji Tuhan. Terus Ia datang ke Yerusalem Ya. dengan pasukan pengirim yang sangat besar, Terus dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, Terus sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. luar biasa. Terus Setelah ia sampai kepada Salomo, Ya. dikatakannya lah segala yang ada di dalam hatinya Terus kepadanya. Ya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Pertanyaan ratu dari negeri Sheba. Terus Bagi raja tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya yang untuk tidak ada ratu itu. yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Puji Tuhan. Di sini kita melihat ratu dari negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, yaitu hikmat yang diterima oleh Salomo, hikmat Allah yang dimiliki oleh Salomo. Maka di sini kita perhatikan, saudaraku, ratu dari negeri Sheba ini datang hendak menguji Raja Salomo dengan teka-teki, menguji Raja Salomo dengan banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Raja Salomo. Tetapi Raja Salomo dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teka-teki. Semua dapat dijawab. Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu, sebab bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya. Semua pertanyaan bersifat teka-teki, bersifat tersembunyi, belum terlihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, tetapi semua itu dapat dijawab, disingkapkan dengan tuntas. Maka kalau Tuhan menyatakan kemurahannya lewat penyingkapan rahasia firman Tuhan, nanti akan terjadi persekutuan yang indah, fellowship di antara tubuh Kristus. Amin, saudara. Ada fellowship, ada persekutuan dari yang jauh menjadi dekat. Maka jangan pernah berhenti berdoa supaya Tuhan terus beri hikmat dengan pembukaan firman yang luar biasa, supaya ada persekutuan. Gereja-gereja harus mengerti tentang jalan-jalan yang harus ditempuh supaya kelak nanti tiba dalam pesta nikah anak domba. Di situ adalah suatu kesempatan yang besar dan luar biasa, yang tidak bisa dihalang-halangi oleh orang lain, tidak bisa dibatasi oleh siapapun, untuk terus bersorak-sorai, bersuka cita, memuliakan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Kemudian di dalam ketika ratu dari negeri Sheba ini datang bersekutu oleh karena hikmat Salomo, saat itu dia membawa unta-unta, membawa rempah-rempah yang sangat banyak, kemudian emas yang sangat banyak, dan batu permata yang mahal-mahal. Dan batu permata yang mahal-mahal. Saudaraku, rempah-rempah digunakan untuk membakar, digunakan sebagai ukupan wangi-wangian yang dibakar sehingga nanti asapnya naik ke hadirat Tuhan. Itu adalah doa penyembahan dari orang-orang kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kemudian di sini juga emas.
Emas itu menunjuk kesucian, kemuliaan, dan kesucian dari Roh El Kudus. Kemuliaan, kesucian, dan kemurnian dari Roh El Kudus. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalau kita perhatikan tabernakel, perhatikan sih. Dari ruangan suci sampai ke ruangan maha suci dikelilingi oleh papan-papan jenang. Puji Tuhan, dikelilingi dengan papan-papan jenang. Kemudian beberapa perabotan yang ada di dalam ruangan suci seperti meja roti sajian serta misbah dupa, semuanya terbuat dari kayu penaga. Jadi papan jenang, lalu meja roti sajian, kemudian misbah dupa, itu semuanya terbuat dari kayu penaga. Tetapi seluruhnya disalut atau dilapisi dengan emas murni. Bahkan tabut perjanjian sekalipun juga dibuat dari kayu penaga, tetapi tabut itu juga disalut dengan emas murni, luar, dalam, dan luar, sehingga tidak nampak lagi tabiat-tabiat daging, melainkan kesucian dan kemurnian dari Roh El Kudus itu sendiri. Bayangkan kalau terjadi persekutuan yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan kita menganggap kecil pemberitaan hikmat, pemberitaan firman, pengajaran mempelai dalam terang tabernakel yang disampaikan dengan segala hikmat surgawi. Jangan ada di antara kita yang mengecilkannya. Tetapi sebaliknya, mari kita lebih sungguh-sungguh di dalam hal memperhatikannya. Sesuai dengan Injil Lukas. Perhatikanlah cara kamu mendengar. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian kita perhatikan lagi di dalam persekutuan itu, ratu dari negeri Seba juga membawa batu permata yang mahal. Batu permata yang mahal. Puji Tuhan. Seregu ada 12 batu permata sebagai dasar dari bangunan Yerusalem. Haleluya. Dan batu permata ini, 12 batu permata itu menunjuk kepada 12 rasul hujan akhir. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Menjadi dasar dari Yerusalem baru. Kemudian juga ada 12 permata batu tatahan di dada imam besar. Dan 12 batu permata ini, di situ terdapat 12 keturunan Israel. Biarlah kita semua sebagai Israel rohani ada menjadi jantung hati Tuhan. Amin, saudaraku. Ada menjadi jantung hati Tuhan, sehingga kita mendapat petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Itulah yang disebut Urim dan Tumim. Manakala kita dalam kesulitan, kita datang memohon petunjuk, di situ Tuhan akan menjawab. Itulah Urim dan Tumim. Kita bersyukur dalam persekutuan lewat ibadah raya minggu ini, Tuhan juga menjawab segala persoalan-persoalan yang kita hadapi, pribadi lepas pribadi. Tidak ada seorang manusia yang tidak menghadapi persoalan. Semua manusia ada pergumulannya, dan pergumulan itu harus kita bawa kepada Tuhan. Harus dibawa kepada Tuhan. Sampaikan, nanti Tuhan menjawab. Itulah Urim Tumim yang ada di dalam di dada dari seorang imam besar. 12 batu permata tatahan itu
disusun dengan baik tatahan itu, dan dalam satu batu permata ada di situ nama dari salah satu dari 12 suku Israel. Kita adalah Israel rohani. Kiranya kehidupan kita ada menjadi jantung hati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itulah hasil dari persekutuan yang indah. Saya merindu persekutuan di dalam penggembalaan ini akan terus bertambah besar, bersekutu dengan rekan-rekan yang lain, antar penggembalaan, bahkan nanti antar denominasi gereja. Puji Tuhan. Kita berdoa ya. Tanggal bulan April ada persekutuan di Rantau Perapat, Sumatera Utara, 22-23. Kemudian 24-25 ada persekutuan di Riau. Kita berdoa supaya Tuhan menolong persekutuan yang akan Tuhan nyatakan di sana sesuai dengan firman Allah, dengan kekayaannya yang luar biasa dinyatakan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian ayat 4-5. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, rumah yang didirikannya, terus makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayan yang melayani dan pakaian, terus minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Ayat 6 boleh baca. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Puji Tuhan. Jadi jelas, ratu dari negeri Sheba dari tempat yang jauh datang bersekutu hanya karena hikmat Salomo. Haleluya. Puji Tuhan. Hanya karena hikmat Salomo. Lihat, oleh karena hikmat semuanya tersusun dengan rapi. Karena hikmat surgawi, yaitu pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel, semuanya tersusun dengan rapi. Antara lain makanan di mejanya. A. Makanan di mejanya. B. Cara duduk pegawai-pegawainya. Jadi A. Makanan di mejanya, berarti makanan yang disajikan. Puji Tuhan, sore ini Tuhan menyajikan makanan kepada kita. Kiranya makanan yang tersaji ini penuh dengan gizi dan nutrisi yang diserap dikandung di dalam badan kita masing-masing untuk memberi pertumbuhan rohani yang sehat. Haleluya. Biarlah itu tersaji di atas meja. Firman Allah, hati kita menjadi tempatnya firman Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian B. Cara duduk pegawai-pegawainya yang sudah imam-imam atau hamba-hamba Tuhan atau yang sudah melayani Tuhan harus duduk dengan baik di dalam hal beribadah melayani, apalagi di dalam hal mendengarkan firman Tuhan. Jangan angkat kaki, jangan goyang-goyang kaki. Semuanya harus duduk dengan rapi tersusun. Jangan menoleh ke kiri dan ke kanan, tapi harus duduk dengan rapi tersusun. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Kita tidak bisa menjadi kehidupan yang rapi tersusun hanya dengan pengertian kita sendiri, sekalipun dia memiliki pendidikan yang tinggi. Tetapi kita menjadi suatu kehidupan yang rapi tersusun, termasuk di dalam hal duduk dengan baik, itu karena hikmat surgawi, yaitu pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Haleluya.
Puji Tuhan. Haleluya. Bagaimana duduk kita semua rapi? Anakku David sudah tidak lagi angkat kaki, sudah tidak goyang-goyang lagi, sudah tidak. Terus saya tulis. Haleluya, puji Tuhan. Semua sudah baik, rapi tersusun ya. Puji Tuhan. Ayo pegawai-pegawai, imam-imam, rapi tersusun ya, duduknya ya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian C, cara pelayannya melayani dan berpakaian. Cara pelayannya melayani dan berpakaian. Jadi yang melayani pakaiannya harus rapi tersusun. Maksudnya jangan, kalau perempuan ya pakailah pakai perempuan, pakaian perempuan. Jangan kita melayani dengan pakaian perempuan dengan memakai pakaian laki-laki, apalagi dengan memakai celana levis. Tidak sedikit gereja di dalamnya pelayan-pelayan bebas menggunakan pakaian di dalam sembarangan di dalam hal melayani pekerjaan Tuhan. Tidak sedikit pelayan-pelayan Tuhan memakai baju yang transparan, rok pendek mini, rambut yang tidak rambut yang tidak diperhatikan dengan baik. Tetapi dengan hikmat semuanya tersusun dengan rapi, yaitu cara pelayan-pelayan melayani dan cara berpakaian. Puji Tuhan. Haleluya. Tidak boleh melayani dengan ala koboi. Maksudnya jangan gunakan pakaian levis di dalam melayani Tuhan. Pelayanan ini tidak boleh dengan cara koboi, harus tertib. Tidak boleh koboi-koboi. Haleluya. Harus tertib. Tidak boleh dengan seenaknya. Karena kita melayani raja di atas segala raja. Kita datang beribadah bukan untuk melayani manusia. Kita melayani raja di atas segala raja. Raja, Tuhan itu adalah raja. Tuhan itu raja. Puji Tuhan. Kemudian minumannya. Ya, minumannya. Jadi minuman pun diperhatikan. Haleluya. Puji Tuhan. Tapi ini boleh juga saya tambahkan. Kalau kondisi dalam keadaan lelah ataupun kurang sehat, jangan paksakan diri minum air dingin. Masih banyak di antara kita sembarangan di dalam hal minum air minum. Kalau sudah tahu kondisi kurang sehat, apalagi batuk, pilek, demam, jangan minum air dingin. Jadi dalam hal minum pun diperhatikan. Kalau engkau seorang pegawai, seorang pelayan Tuhan, engkau harus memperhatikan cara engkau minum juga. Siapa yang rindu melayani Tuhan? Perhatikan cara minummu. Kalau sudah kena teguran, langsung cepat-cepat berubah. Berhenti. Ini saya sudah lihat tidak mau berhenti, masih terus dengan menggunakan alasan. Ayo minta ampun di sini. Puji Tuhan. Kemudian baik juga dalam hal mempersembahkan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, termasuk mempersembahkan korban bakaran. Korban bakaran itu, mempersembahkan korban bakaran berarti mempersembahkan potongan-potongan daging itu dari kepala sampai ekor di atas mezbah korban bakaran. Dan api dari mezbah korban bakaran itu tidak boleh padam sampai pagi. Jadi semalam-malaman potongan daging itu ada semalam-malaman ada di atas mezbah korban bakaran. Kalau ada di atas mezbah korban bakaran semalam-malaman berarti sampai hangus. Hangus sampai abu. Daging tidak bersuara lagi. Apalagi kalau kita mempersembahkan korban dalam bentuk apapun, harus sampai hangus dari kepala sampai ekor, supaya tidak ada lagi ekor-ekor, buntut-buntut di kemudian hari.
Haleluya. Puji Tuhan. Jadi apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan, tidak boleh ada buntutnya, tidak boleh diingat-ingat. Apalagi ketika sudah mempersembahkan korban, lalu berkata karena saya, itu kesalahan yang fatal. Nah, semuanya itu diperhatikan oleh ratu yang datang dari negeri Seba ini. Semuanya diperhatikan dengan seksama. Maka dia diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, dia sangat diberkati, dia sangat tercengang. Dia seorang ratu yang kaya, tetapi tidak tercengang dengan kekayaannya. Dia tercengang dengan hikmat surgawi yang dimiliki oleh Salomo. Itulah firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Kenapa saya katakan itu firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel? Karena dia juga mendirikan rumah Tuhan. Lalu setelah dia selesai mendirikan rumah Tuhan itu pun ditahbiskan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, sehingga mata Tuhan tertuju, hati Tuhan tertuju di sepanjang masa. Jadi bukan sembarangan saya mengatakan hikmat Tuhan itu adalah firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan ya. Baik. Lalu ayat yang ke-6 dan 7. Dan dia berkata kepada raja, atau raja-raja pasal yang ke-10 ayat 6 sampai 7. Dan dia berkata kepada Raja Salomo, terus, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Ayat 7. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Dia harus dibuktikan dengan mata kepala sendiri. Terus, sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Ya, jadi hikmat yang didengar itu setengahnya pun tidak disampaikan. Jadi apa yang didengar itu belum seluruhnya, bahkan belum separuhnya. Terus, dalam hal hikmat dan kemakmuran engkau melebihi kabar yang kudengar. Sebetulnya ratu dari negeri Seba datang bersekutu dengan Salomo itu karena hikmat yang dia dengar. Sebetulnya hikmat yang dia dengar, hikmat Salomo yang didengar itu tidak seluruhnya, bahkan tidak separuh. Tetapi sekalipun hikmat yang didengar, hikmat Salomo yang dia dengar itu baru sedikit, dia tercengang, dia penasaran, dia ingin tahu, sampai akhirnya terjadi persekutuan yang indah. Ternyata ketika dia melihat dengan mata kepala sendiri, hikmat Salomo melebihi dari kabar yang dia dengar, sehingga dia sangat tercengang-cengang. Haleluya. Amin, saudaraku. Maka sebetulnya untuk mendengarkan kabar atau pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel tidak cukup hanya dengan internet. Kalau memang tidak memungkinkan untuk datang di tempat kita bersekutu dalam sebuah pertemuan ibadah, kalau memang tidak memungkinkan, boleh lewat internet. Umpama di gunung, di desa, hamba Tuhan belum mengunjungi tempat itu, boleh saja. Tapi kalau sudah ada tempat, jauh lebih baik kita datang bersekutu, supaya kita bisa melihat hikmat Allah, firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel yang membuat kita menjadi kehidupan yang sangat heran. Sehingga kita bisa melihat suasana surga begitu luas. Suasana surga itu tidak sempit, tidak sesempit pemikiran manusia. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan ya. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Selanjutnya kita akan melihat oleh karena hikmat Salomo memperoleh penghasilan dan kekayaan yang luar biasa.
Oleh karena hikmat, Raja Salomo memperoleh penghasilan dan kekayaan yang luar biasa. 1 Raja-Raja 10 ayat 14 sampai dengan ayat 29. Tetapi kita cukup membaca ayat 14 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Penghasilan Salomo dan kekayaannya. Ya. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Puji Tuhan. Luar biasa ya. 1 talenta berapa kilo? 34 kilo. Itu 1 talenta. 1 kilogram itu ada berapa gram? 1000 gram. 1 gram saja sudah 600.000. Coba bayangkan, dikali 1000 gram, itu baru 1 kilo. Tetapi di sini kita melihat, adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Bayangkan, penghasilan dan kekayaan Salomo luar biasa. 666 talenta. Puji Tuhan. Kemudian ayat 15, belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Perhatikan ya tadi ya. Jadi adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun, Salomo memperoleh emas seberat 666 talenta. 1 talenta itu sama dengan 34 kilogram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Betul? 1000 gram. Harga emas tua, emas murni sekarang, logam mulia sekarang, diperkirakan 600 sampai dengan 700.000 per gram. Berarti kalau dikali 1000 gram, berapa itu? Berapa 1000 gram? 600.000 ditambah lagi 3.000, 600 juta. Saudara bisa bayangkan kekayaan itu baru 1 kilo. Sementara di sini emas yang diperoleh dalam setahun seberat 666 talenta. Lalu belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar, kemudian dari pedagang-pedagang, dan dari semua raja Arab, dan bupati-bupati di negeri Arab. Semua membawa upeti kepada Raja Salomo. Berarti tanpa kekuatan, tanpa dengan mengandalkan kekuatan fisik atau kemampuan daging atau pengertian oleh karena kepandaian manusia, ternyata kekayaan Salomo memperoleh kekayaan dan penghasilan yang luar biasa. Tidak perlu dengan mengandalkan kekuatan, tetapi cukup dengan hikmat. Saudagar-saudagar, pedagang-pedagang, termasuk juga para raja di Arab, para bupati-bupati di Arab, semuanya mempersembahkan persembahannya kepada Raja Salomo. Puji Tuhan. Saudaraku, sia-sia rasanya kita mengandalkan kekuatan. Kalau pisau tumpul, maka untuk mengasahnya ini, maka tadi di dalam pengkhotbah, orang bodoh akan memperbesar tenaganya untuk
mengasah pisau yang tumpul. Berarti cukup dengan hikmat surgawi, itulah firman pengajaran mempelai, kekayaan surga turun dan menjadi bagian kehidupan kita masing-masing. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita bersyukur dengan hikmat surgawi, firman pengajaran mempelai yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Lalu baca lagi ayat 16 sampai dengan 18. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan. Ya. 600 sikal emas dipakainya untuk setiap perisai besar. Ya. Ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempaan. 3 bina emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Ya. Lalu raja menaruhnya semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Puji Tuhan. 16 sampai 17. Perhatikan di sini. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan. Kemudian 600 sikal emas dipakainya untuk setiap perisai besar. Juga 300 perisai kecil dari emas tempaan. 3 mina emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Dan itu semua ditaruh di dalam gedung hutan Libanon. Puji Tuhan. Karena begitu besarnya kekayaan dan penghasilan yang diperoleh oleh Salomo. Perisai saja terbuat dari emas. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tapi yang pasti tadi, kekayaan Salomo yang dia peroleh, kekayaan dan penghasilan yang dia peroleh setiap tahun adalah emas seberat 666 talenta. Ini penting juga kita perhatikan ini. Jadi hikmat ini ada kaitannya dengan emas seberat 666 talenta. Lihat. Wahyu pasal yang ke-13. Wahyu yang ke-13 ayat 16 sampai 18 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Binatang yang keluar dari dalam laut. Ya. Baca 16 sampai 18. Dan yang menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, terus diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ya, terus cap materai dari antikris. Terus dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, ya, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Bilangan nama binatang itu. Terus yang penting di sini ialah hikmat. Yang penting adalah hikmat. Yang penting adalah hikmah. Terus barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Terus karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, ya, dan bilangannya ialah 666. Ya. Jadi untuk mengerti bilangan dari binatang itu, mengerti bilangan 666, untuk mengetahuinya adalah dengan menggunakan hikmah. Bilangan dari binatang itu adalah 666. Itulah cap meterai dari antikris yang akan diberi sebagai tanda di tangan atau di dahi. Tetapi kalau orang yang tidak berhikmat, tetapi kalau kita memiliki hikmat, maka cap dari antikris ini akan kita tolak. Termasuk roh jual beli akan kita tolak. Sebab dengan adanya cap meterai sebagai tanda di tangan kanan atau di dahi ini, mereka itu bebas menjual, bebas membeli. Pendeknya dikuasai oleh roh jual beli. Jadi roh jual beli ini adalah roh antikris. Kenapa orang menerima tanda 666 sebagai cap meterai dari antikris itu? Karena mereka tidak memiliki hikmat. Tetapi dengan hikmat ini kita bisa mengerti cap meterai dari antikris 666. Haleluya. Jadi jangan ada di antara kita yang mengecilkan hikmat dari surga.
mengecilkan pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayo, junjung tinggi pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Pengajaran mempelai dengan pengajaran tabernakel itu seiring. Hikmat Allah dan pembangunan tabernakel itu seiring. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Nah, kita bersyukur kita boleh mengerti tentang hikmat. Tetapi tentu ini tidak lepas dari sebuah perjalanan panjang dari umat Israel, dari umat Tuhan atau sidang mempelai Tuhan yang penuh dengan perjuangan, penuh dengan perjalanan yang sangat melelahkan sekali. Karena kita harus berada di jalur yang Tuhan sudah tentukan, tidak boleh keluar dari sana. Amin, saudaraku. Jadi jalur khusus ini menyita perhatian. Tidak boleh lagi perhatian kita tertuju kemana-mana. Tidak boleh lagi keluar dari jalur itu. Apalagi terikat dengan perkara lahiriah. Apalagi sibuk dengan daging, dengan segala keinginannya. Supaya nanti ketika tiba hari perkawinan domba, begitu kita tiba dalam pesta nikahan domba, disitulah nanti ada sorak-sorai sukacita, kemenangan. Di dalam kemenangan itulah kita akan memuliakan kemuliaannya. Amin, saudara. Ini seri kedua. Kita doakan terus hikmat Tuhan untuk lanjut seri ketiga. Karena belum tuntas, kita belum lihat sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan perjuangan tadi, ya. Amin, saudaraku. Ini baru tentang hikmat firman pengajaran mempelai soal perjalanan panjang. Tetapi perjalanan panjang belum diuraikan. Semoga di minggu yang akan datang kita mendapatkan penguraiannya secara rinci, dan kita nanti tiba di dalam pesta nikahan domba. Kita sedang berjalan menempuh perjalanan yang panjang dan penuh perjuangan. Betul menyita perhatian, tidak boleh lagi konsentrasi, harus fokus, tidak boleh lagi dengan terikat dengan perkara lahiriah dan perkara daging. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.